Kalau di daerah kita itu, di kabupaten, di kota, di provinsi, itu jumlah medianya sangat terbatas. Begitu terbatasnya hampir semua wartawannya kita kenal, kira-kira begitu. Dia lagi. Nah, karakter media yang seperti disampaikan Mbak Iyet tadi, itu sangat harus kalian teman-teman itu pelajari. Antara radio, tentu pendekatannya beda dengan media cetak. Media cetak dengan media televisi juga akan berbeda. Kalau kita misalnya press conference, lalu duduk, ada meja, lalu kita duduk di situ, kita sampaikan sampai berbusa-busa apa yang kita sampaikan, media televisi tidak akan pernah mau menayangkan itu. Kenapa? Karena media televisi itu kekuatannya pada gambar, bukan pada apa yang Anda ucapkan, tetapi apa yang Anda lakukan. Jadi dia tidak akan tertarik untuk meliput apaan ini cuma ngomong-ngomong doang. Kalau di TV itu sudah orang akan ganti channel. Tetapi ketika ada aksi, tidak perlu apa isinya. Bagi media televisi kadang-kadang itu jauh lebih menarik ketimbang kemudian apa yang kita sampaikan secara berbusa-busa itu. Media cetak mungkin tidak terlalu melihat pada aksi. Tetapi sekali lagi itu pun juga perlu dipertimbangkan. Di dalam ilmu jurnalistik sering dikatakan, kalau pelatihan jurnalistik selalu dikatakan, kalau ada anjing menggigit orang itu bukan berita. Tapi kalau ada orang menggigit anjing itu baru berita. Nah, saya kira situasi ini bisa kita tangkap. Bagaimana kemudian, jangan kemudian kalian gigit anjing sampai di rumah supaya jadi berita, tidak. Tetapi kalau pemerintah itu misalnya pidato tentang FCTC, itu suatu hal yang mungkin biasa-biasa saja. Tetapi kalau anak SD pidato tentang FCTC, mungkin itu luar biasa. Nah, itu akan jadi berita. Nah, hal-hal seperti itulah yang nanti harus teman-teman kenali medianya. Belum lagi seperti Mbak Iyet tadi katakan, ada 5 koran di tempat kami misalnya. Tetapi kadang-kadang koran ini nggak begitu peduli. Koran ini bolehlah ngomong tobacco control, tetapi dibungkus dengan cara lain lah ya. Kalau ini berani terang-terangan, yang ini masih abu-abu dan seterusnya. Itu juga dikenali betul. Ada media yang terang-terangan mengatakan anak-anak meminta presiden mengaksesi FCTC. Terang-terangan begitu ada. Tetapi di Mataram juga kalau kita lihat dari pengalaman, ada yang bungkusnya dibungkus dulu. Mataram akan menjadi kota layak anak tahun 2018. Baru di bawah-bawahnya salah satu indikatornya adalah tanpa iklan rokok di kota Mataram. Tidak apa-apa, ada media yang tidak berani terang-terangan begitu, tetapi di dalamnya. Kadang-kadang pejabat kita juga kalau pagi-pagi lihat koran, paling hanya lihat judul-judulnya doang. Ah, nggak apa-apa, kota layak anak bagus. Padahal di dalam ada isinya tembakau kontrol. Nah, itu juga kiat-kiat yang bisa kita mainkan. Ya, kenali itu. PDKT dengan awak media dan organisasinya. Kalau medianya oke, tapi ada organisasi-organisasi wartawan yang sekarang ada AJI, ada juga PWI, dan mungkin di daerah lain ada banyak nama organisasi itu. Itu juga dikenali. Kenali organisasi itu. Ya. Nah, yang tadi agak kelupaan sedikit adalah kenali karakter penikmat media itu atau sasaran media itu. Jangan ngomong FCTC, tetapi majalahnya majalah Trubus misalnya, itu kan jauh sekali ya. Nggak mungkin majalah pertanian terus kita mungkin saja, tapi mungkin agak terlalu jauh. Atau kita bicara apa gitu. Tetapi sekali lagi, siapa sih yang membaca koran ini? Apakah dibaca oleh orang intelektualitas atau tidak, atau dibaca oleh orang kebanyakan, atau hanya kelompok-kelompok tertentu yang membaca koran ini? Itu juga perlu kita pikirkan.
Yang kedua, nah ini yang penting, teman-teman. Mulai saat ini saya kira teman-teman akan menjadi seorang penyampai pesan yang harus bagus. Maka ini bahasanya saja nih, poles diri. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita terkait dengan apa yang ingin kita perjuangkan. Bila perlu kita harus berusaha menjadi narasumber. Kalau orang ngomong FCTC di Mentawai, itu wajib dia harus mencari teman kita. Karena apa? Karena dia lebih banyak tahu ketimbang pejabat, mungkin dia lebih banyak tahu apa itu FCTC. Bagaimana caranya? Tentu kita harus menggali lagi lebih banyak informasi, kita baca semua, kita pelajari, kita menjadi pakar di situ. Kita akan menjadi narasumber. Kalau orang mencari berita apa tentang kegiatan anak-anak tentang tobacco kontrol di Mataram, oh ada Samsul. Samsul sepertinya tidak sah koran itu menulis berita itu kalau tidak ada nama Samsul di situ. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini tidak semua wartawan itu, tidak semua media itu kemudian kalau di bawah saya katakan itu wartawan itu juga manusia. Dia kadang-kadang salah, dia kadang-kadang juga banyak juga wartawan di tempat kita di daerah terutama itu yang wartawan amplop, dia mau tulis berita itu kalau ada amplopnya. Dan memang karena kebanyakan pihak itu memanjakan itu. Apalagi kalau ada acara-acara pemerintah, wah itu mesti sudah ada bagian khusus untuk wartawannya. Padahal secara kode etik jurnalistik itu sangat-sangat dilarang. Maka yang perlu kita sekali lagi, kita harus meningkatkan nilai kita, nilai kepakaran kita, nilai kedirian kita, bukan harga kita. Kalau ada wartawan datang, tulis berita saya ya, nanti saya kasih 500.000. Besok dia akan datang lagi ketika Anda punya uang. Tapi kalau tidak ada uang, dia tidak akan ada lagi. Tetapi kalau nilai kita kemudian yang kita tingkatkan, ada atau tidak ada uang, hei wartawan, kau harus cari aku. Kalau enggak, beritamu itu enggak ada apa-apanya. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Nah, latih kemampuan komunikasi. Melatih kemampuan komunikasi ini penting sekali. Ya, kadang-kadang kita kalau sudah bicara, itu strukturnya sudah hilang ke sana kemari. Yang intinya sebenarnya hanya sedikit, tetapi bumbunya jadi banyak sekali. Sering kita dengarkan orang pidato menjadi membosankan karena dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, yang terhormat ini, yang ujung-ujungnya cuma sedikit isinya. Ngantuknya lebih banyak. Nah, saya kira dalam melakukan advokasi, pelajari pola komunikasi, tegas, lugas, tepat, dan betul-betul bisa kita ringkas sehingga semua informasi itu rasanya kalau wartawannya melihat ini seolah-olah tidak ada satupun kata yang harus dibuang. Kira-kira begitu. Jangan bumbunya menjadi lebih banyak dan seterusnya. Belajar menulis itu wajib. Perlu sekali. Menulis rilis seperti yang disampaikan Mbak Iyet tadi itu butuh keterampilan. Dan itu semua kita wajib harus menulis. Kenapa begitu? Karena sekali lagi, wartawan itu kadang-kadang dia menjadi teman kita, tetapi kadang-kadang dia juga menjadi bumerang bagi kita. Bukan karena dia tidak mau menulis berita kita, tetapi kadang-kadang yang dia kutip itu tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan. Saya pernah mengalami kemarin ini, saya berkelahi dengan teman-teman sastrawan di Mataram karena ada wartawan mewawancarai saya. Saya bilang, dia tanya bagaimana menurut Anda perkembangan sastra saat ini. Saya bilang, sekarang muncul kelompok-kelompok sastra anak-anak muda. Luar biasa. Sastra maju sekali. Berbeda sekali dengan era 90 sampai 2000. Ditulis di koran itu, sekarang semakin banyak sastrawan muncul.
Karya-karyanya sudah banyak. Berbeda dengan tahun 90 sampai 2000 tidak ada karya sastra di. Aduh. Semua orang kemudian menyerbu. Maksudnya mungkin baik, tetapi sekali lagi kontrol terhadap apa yang dia tulis dengan apa yang saya katakan itu jauh berbeda. Itu menjadi polemik akhirnya dan itu sangat merugikan kita. Maka mau tidak mau sekali lagi dengan cara menuliskan itu, lalu itu akan jadi pegangan bagi wartawan, itu jauh lebih dapat menjaga apa yang kita maksud dengan apa yang ditulis itu menjadi tidak jauh beda atau bahkan sama. Tapi kalau hanya dengan ngomong-ngomong saja, kadang-kadang itu resikonya adalah kadang-kadang kata-kata itu dipelintir sedikit saja atau mungkin menulisnya mungkin sudah ngantuk-ngantuk, akhirnya jadi masalah. Oke, lanjut dikit aja. Nah ini tidak bisa kita lakukan berhubungan dengan media itu sendiri. Kita harus juga bersama-sama dengan teman-teman kita. Maka berorganisasi, mengelompokkan diri dalam kelompok-kelompok yang memang sejalan dengan diri kita. Dan yang bawah itu sekali lagi tetap harus istiqomah. Kadang-kadang orang itu menjadi tidak istiqomah karena banyak godaannya. Ketika kita berhadapan dengan banyak sekali godaannya. Ada si A ini besok muncul di TV, dia mengatasnamakan dirinya sebagai aktivis anak. Besok lagi dia muncul sebagai dai. Besok dia muncul wajahnya banyak sekali. Ini sebenarnya siapa ini? Siapa itu? Ya, itu bisa-bisa saja, tetapi kemudian sekali lagi image itu akan menjadi bias. Ini sebenarnya anak ini siapa sih? Dia mau jadi dai, mau jadi guru, mau jadi apa, itu juga. Apalagi kalau kemudian dia berpindah-pindah seperti kutu loncat. Besok dia bicara tentang anak-anak. Besok lagi bicara tentang pertanian. Besok lagi bicara tentang tambang. Dia saja, lu lagi. Gitu. Jadi bingung. Nah, itu juga penting ya. Penting kita, bukan berarti itu enggak boleh. Tetapi sekali lagi, untuk menyatakan siapa diri kita, itu perlu ada image orang tentang diri kita itu. Unik. Jangan pernah takut untuk menjadi berbeda. Ini kadang-kadang ketakutan anak muda adalah ketika dia pulang kemudian ke rumah setelah training seperti ini, berada di tengah teman-temannya dan menyatakan diri saya anti rokok misalnya, maka dia berbeda, dia menjadi makhluk yang asing di tengah teman-temannya. Lalu dia menjadi ketakutan tersendiri. Waduh, kalau saya sendiri yang seperti ini, jangan-jangan nanti malah susah. Kena hajar, Pak. Kita hajar. Nah, itu pesannya. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Karena pribadi yang unik, sesuatu yang ada di tengah suatu hal yang berbeda, di tengah suatu hal yang sudah lazim, itu kadang-kadang mendapat sorotan mata yang jauh lebih tajam ketimbang kita sama-sama. Tetapi disitulah sebenarnya ketika kita menjadi kuat dalam posisi seperti itu, disitulah teman-teman akan mendapatkan nilai lebih itu. Maka jangan takut untuk menjadi berbeda, ya. Perkaya ide-ide baru, pikiran kita sudah harus tidak lagi seperti yang umum-umum, kita harus terus coba berkembang. Maka seperti yang dikatakan Mbak Lisda, Budaimu mengatakan advokasi itu seni. Maka jadilah kalian seniman-seniman yang penuh dengan ide kreativitas. Karena sekarang ini sudah sistem pendidikan kita sudah membunuh itu. Kita sudah tidak boleh lagi berhayal, tidak boleh lagi berimajinasi di sekolah itu. Sudah harus dicekoki dengan pelajaran-pelajaran yang besok harus harus ini semua. Maka pelajaran-pelajaran yang mengandalkan imajinasi
intuisi dan sebagainya sudah nyaris tidak ada di sekolah kita. Jadi sekali lagi terus kembangkan ini sehingga kita menjadi anak yang kreatif dan seterusnya. Media itu juga nyari-nyari orang. Tidak sembarang orang tentu saja akan bisa menjadi narasumber dia. Tetapi narasumber yang kritis itu jauh lebih diminati. Kritis artinya dia tidak lagi berbicara satu hal yang umum, tetapi dia menggali jauh lebih dalam yang tidak orang lain lakukan. Harus aktif, kreatif, inovatif, dan yang terakhir ini adalah orang-orang yang arif. Orang-orang yang arif yang bisa menempatkan diri pada tempat yang semestinya. Ya, ketika dia berbicara dengan gubernur, ketika dia berbicara dengan ini tentu ada cara tersendiri. Termasuk juga bagaimana kita harus mempersiapkan passion kita, mempersiapkan paket kita sendiri. Nah ini, awak media itu juga manusia. Sekali lagi, tidak semua yang disebut wartawan itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Banyak juga yang nggak jelas, ya. Ada banyak juga yang seperti itu. Jadi dia, karena tidak semua media juga melakukan seleksi yang secara selektif terhadap wartawan-wartawannya. Yang penting dia mau nulis, dia mau jalan, nggak dikasih honor juga nggak apa-apa, jadilah dia wartawan. Pakai ID card, dia bisa nodong sana, nodong sini, dan seterusnya. Selain itu juga tadi, kadang-kadang banyak wartawan yang juga punya niat yang tidak tulus. Kalau ada duit, jadi yang dipikirkan bukan tulusnya tapi fulusnya, gitu. Ada juga itu. Maka berhati-hatilah, ya. Yang kedua tadi, kadang-kadang media lebih senang aksinya daripada isi dari apa yang kita sampaikan. Maka dalam setiap melakukan advokasi juga kita harus berpikir bagaimana ini bisa dilakukan dengan cara aksi-aksi yang sederhana. Pada saat kampanye hari tanpa tembakau sedunia di Mataram, kalau kita mengadakan perjalanan biasa, long march dan sebagainya, mungkin tidak akan ada yang tertarik. Tetapi kemudian kita ajak teman-teman teater, mereka dengan kostum pantomim, dengan kemudian kita mungut puntung rokok di sana dan sebagainya, itu menjadi aksi. Kemudian ada banyak media yang tidak peduli apa sih isi dari yang ingin disampaikan, tapi yang penting aksinya dulu. Isinya mungkin ya biasa-biasa aja, tetapi sekali lagi itu bisa dimuat di media dan kita mendapat perhatian. Gerakan itu mendapatkan perhatian. Nah, yang terakhir yang juga dikatakan Mbak Iya tadi, hampir semua sekarang media itu adalah industri. Itu perhatikan betul. Kalau namanya industri, itu tidak lagi idealisme, itu sudah mulai luntur, kemudian nggak peduli itu yang ditulis itu baik atau benar, benar atau tidak, baik atau buruk. Yang penting sekali lagi, bagaimana media itu mendapatkan keuntungan yang besar. Nah itu dia. Maka kalau kita hanya dengan modal yang tidak ada modal apa-apa, hanya modal nawaitu saja, sementara industri rokok dengan nawaitu dan nawaininya, jadi sudah. Kalau kita dengan nurani kita, mereka mungkin dengan nuraininya juga, jadi lengkap sudah semua. Maka sekali lagi ada tadi pihak media yang berpihak ke sana dan ke sini itu menjadi wajar. Karena mereka yang penting keuntungan. Ya. Nah, kita berebut space, ini juga perlu perhatian. Apalagi kalau di daerah itu jumlah koran, majalah itu terbatas, TV-nya juga terbatas, space-nya juga terbatas. Kadang-kadang kalau Mas Aan mau mengadakan acara, kita harus lihat dulu. Oh, besok tanggal 20 kita akan mengadakan aksi. Dilihat dulu, apa agenda di luar ini. Oh, besok itu kebetulan misalnya pada saat itu, besok itu ada Kak Seto dan Pak Aris Sirait mau ke Mataram.
Maka kalau kita mengadakan aksi, bisa jadi berita kita akan tenggelam dan tidak ada artinya. Atau hari itu ada bencana alam, ada pesawat jatuh nih di Mataram. Udahlah, nanti dulu, di stop dulu nih kita punya rilis dan berita atau aksi kita nggak mungkin stop bencana. Kebetulan di Gagas tempat kami itu teman-teman wartawan tuh sering kumpul. Nah kalau sudah kumpul, terutama adalah yang dari majalah-majalah atau media-media nasional, mereka akan kumpul banyak di situ. Kenapa kalian tidak nyari berita? Udah ada teroris di Jakarta. Itu artinya berita-berita daerah itu tenggelam. Tidak akan, mereka nggak mau ngirim. Daripada ngirim capek-capek juga nggak akan dimuat. Percuma. Nah, atau ada cara lain. Kita menyiasatinya. Menyiasati itu. Pernah saya coba ketika kami di kampung itu ingin membuat kartu yang namanya kartu identitas penduduk musiman. Sebenarnya maksudnya untuk mendata anak-anak yang kos di situ. Tetapi tidak pernah bisa disetujui oleh warga dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi begitu ada isu terorisme, wah dengan cepat kemudian warga menyetujui. Oke, kita setuju, jangan-jangan itu untuk menangkal teroris juga. Dan itu dimuat di koran, lalu kemudian diikuti oleh kampung-kampung lain. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kita berbicara tentang ini juga FCTC, kita bisa bersembunyi di balik isu-isu besar seperti kota layak anak. Oke, kota layak anaknya dinaikkan, tapi isu tembakonya juga masuk di situ. Oke, sekolah ramah anak judulnya di atas, tetapi di dalamnya itu ada tobacco control juga ada di situ. Dan seterusnya. Oke, karena sekali lagi kita harus berebut space, maka pandai-pandailah kita mencari momen-momen yang bagus. Dan ingat, yang perlu disampaikan, di media massa itu, terutama media cetak itu ada hari-harinya. Ada hari-hari baiknya bagi kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Itu biasanya pada hari-hari Senin, Selasa, itu stok berita itu udah habis. Karena begitu weekend kadang-kadang wartawan tuh penuhin dulu stok beritanya biar nanti tinggal dilepasin gitu. Nah, ada kadang-kadang hari-hari tertentu bagi awak media yang wah ini daripada nggak ada tulisan gitu. Daripada nggak ada tulisan, tapi artinya hal-hal yang terkait dengan sosial ini sangat diminati. Yang kedua, untuk anak-anak remaja itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari yang bagus bagi wartawan karena ada koran minggu itu yang sering kemudian ada space untuk anak remaja di hari Minggu. Sastra, kemudian remaja, fashion dan sebagainya itu ada di hari Minggu. Maka kalau bisa adakan kegiatan Jumat atau Sabtu sehingga hari Minggunya itu bisa dimuat. Itu juga kiat-kiat yang mungkin kita bisa lakukan. Tetapi ingat, di lain tempat mungkin berbeda hari-hari baik untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, nanti kita saling tanya jawab supaya lebih mantap lagi. Kita dengarkan narasumber kita yang satu lagi. Oke?